Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digit Marsal Asak, Stambuk F551 18019. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan dua teknik dalam sistem pendukung keputusan. Yang pertama adalah program linear dan yang kedua adalah pohon keputusan. Jadi selamat menyimak video ini. Ya baik teman-teman, kita masuk dalam penjelasan teknik yang pertama, yaitu teknik program linear. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita banyak keputusan utama yang dihadapi oleh seorang manajer baik perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dibatasi oleh situasi lingkungan operasi. Nah, batasan itu dapat berupa sumber daya dan batasan pedoman. Nah, perusahaan tersebut juga memiliki tujuan yang mana untuk memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya mereka. Jadi, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita dapat menggunakan program linear. Yang program linear ini menggambarkan bahwa fungsi linear dalam model matematika adalah linear. Dan teknik pemecahan masalah terdiri dari langkah-langkah matematika yang telah ditetapkan, yang disebut dengan program. Nah, kita ambil contoh masalahnya. Ya, kita bisa ambil yaitu perusahaan barang Tembikert Kolonial memproduksi 2 produk setiap hari. Nah, adapun produknya itu yaitu mangkok dan cangkir. Perusahaan mempunyai 2 sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk memproduksi produk-produk tersebut, yaitu tenaga kerja, yang mana tenaga kerja ini 40 jam per hari. Nah, sedangkan per hari itu 24 jam. Jadi yang dimaksud di sini adalah 5 orang pekerja dikali 8 jam. Jadi mereka bekerja sama-sama jadi 40 jam. Dan juga yang kedua adalah tanah liat dibutuhkan. Yang mana yang dibutuhkan itu dalam per hari adalah 120 kilo. Nah, dengan keterbatasan sumber daya tersebut, perusahaan ingin mengetahui berapa banyak mangkok dan cangkir yang akan diproduksi tiap hari dalam rangka memaksimumkan laba mereka. Nah, kedua produk mempunyai kebutuhan sumber daya untuk produksi serta laba per item seperti ditunjukkan pada tabel. Ya, jadi kita bisa lihat dalam tabel, di situ tertulis bahwa tenaga kerja membuat mangkok 1 jam per unit dan tanah liatnya itu 3 kg per unit. Dan untuk cangkir itu 2 jam per unit untuk membuat 2 cangkir dan 2 kg per unit untuk tanah liatnya yang membuat cangkir. Nah, masing-masing untuk mangkok memiliki laba Rp4.000 per unit dan untuk cangkir Rp5.000. Nah, dalam program linear ini dibuatkan dalam 5 pembuatan model. Yang pertama yaitu menentukan variabel keputusannya, lalu kita akan menentukan fungsi tujuan, lalu fungsi batasan, memecahkan modelnya, lalu mengimplementasikan model. Nah, kita masuk yang pertama yaitu menentukan variabel keputusan. Jadi, perusahaan barang Tembikert Kolonial memproduksi 2 produk setiap hari yaitu mangkok dan cangkir. Variabel keputusan yang kita ambil yaitu X1 untuk mangkok yang diproduksi setiap per hari dan X2 untuk yang cangkir. Lalu kita masuk dalam fungsi tujuannya. Ya, untuk fungsi tujuannya dengan keterbatasan sumber daya, perusahaan ingin mengetahui berapa banyak mangkok dan cangkir yang akan diproduksi tiap hari dalam rangka memaksimumkan laba. Kedua produk mempunyai kebutuhan sumber daya untuk produksi serta laba per item, seperti ditunjukkan pada tabel ya. Kita bisa lihat di situ yang tabel sebelumnya. Ya, jadi untuk laba totalnya yaitu dari laba mangkok dan ditambah laba cangkir. Jadi kita ambil fungsi tujuannya yaitu laba menjadi Z, yang menjadi Z sama dengan 4.000 dikali X1, yang mana X1 merupakan variabel jumlah dari mangkok dan ditambah 5.000 kali X2, yaitu X2 untuk jumlah cangkir. Nah, lalu kita masuk dalam fungsi batasannya. Jadi, batasan tadi itu yang kita sudah baca sebelumnya, yang mana yaitu tenaga kerja yaitu 40 jam per hari dan tanah liat yaitu 120 kg per hari dan produksinya. Jadi kita bisa ambil fungsinya untuk batasan tenaga kerja yang mana 1 dikali 1X X1 ditambah 2 kali X2 yang mana kurang dari sama dengan 40, dan batasan tanah liat 3
kali X1 ditambah 2 kali X2, yang mana kurang dari sama dengan 120. Yang mana untuk tanda lihatnya tadi itu 120 kg. Dan kita tentukan batasan non negatifnya, yang mana X1 dan X2 itu lebih dari sama dengan 0. Jadi tidak, barangnya ada atau tidak ada. Nah, kita masuk dalam pemecahan modelnya. Jadi di sini banyak metode yang dapat digunakan untuk dalam memecahkan linear programming ini. Ya, diantaranya itu ada metode grafik, ada eliminasi, ada substitusi, dan determinan matriks. Namun di sini yang digunakan yaitu metode simplex untuk pemecahan masalah ini. Kami memilih metode simplex karena lebih gampang diprogramkan. Ya, lalu selanjutnya kita masuk dalam implementasinya. Jadi implementasi ini terbagi lagi, yang mana yaitu mengubah fungsi tujuan dan batasan. Lalu kita akan menyusun persamaan di dalam tabel. Lalu kita akan memilih kolom kunci, perhitungan indeks, memilih baris kunci, mengubah nilai-nilai, lalu melanjutkan perubahannya. Dan ini dari sampai perubahannya mendapatkan hasil yang dibutuhkan. Ya, kita masuk dalam tahap awal dalam implementasi, yaitu mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasannya. Untuk fungsi tujuan, yang dimaksud di sini adalah bagaimana mengubah dari semua variabel berkumpul di satu ruas, yang mana di sini saya pindah ke ruas kiri. Jadi Z sama dengan 4000 kali X1 tambah 5000 kali X2 menjadi Z kurang 4000 X2 kurang 5000 X2 sama dengan 0. Jadi semua variabel berkumpul di ruas yang satu, yang mana ruas kiri. Lalu kita masuk pada batasan-batasannya, yang mana tadi batasan-batasannya adalah tenaga kerja dan tanah liatnya. Jadi yang mana tadi itu ada dua, yaitu 1 kali X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 40, dan 3X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 120. Lalu untuk batasan-batasannya ini, bagaimana kita harus mengubah tanda kurang dari sama dengannya ini menjadi sama dengan. Jika diumpamakan, dicontohkan, misalnya X1, kita misalkan X1 dan X2 secara berurutan, yaitu X1 sama dengan 2 atau dan X2 sama dengan 3. Jika kita kalikan 1 kali X1, kita ambil contoh yang pertama, jika X1 sama dengan 2 dikali 1 kali 2, 2 ditambah 2 kali 3, 6. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Jadi 8 kurang dari sama dengan 40. Itu benar. Tetapi jika kita jadikan sama dengan saja, itu persamaannya salah. Jadi bagaimana supaya 8 sama dengan 40, yaitu ditambah 32. Jadi kita butuh tambahan variabel, yang mana 32 itu kita umpamakan menjadi X3. Jadi kita dapat tuliskan seperti di bawah ini, yang mana 1X1 tambah 2X2 tambah X3 sama dengan 40. Begitu juga yang di bawah, yang mana 3X1 tambah 2X2 tambah X4. Di atas X3, di bawah X4 sama dengan 120. Jadi kita hilangkan kurang dari sama dengan, jadi sama dengan saja. Jadi kita bisa simpulkan dari pengambilan fungsi tujuan dan batasan-batasannya, yaitu Z kurang 4000 X1 ini, dan di bawahnya, dan seterusnya, yang kedua dan ketiga. Ya, kita masuk dalam menyusun persamaan-persamaan dalam tabelnya. Jadi yang kita dapatkan dari fungsi tadi, yaitu ini, ada 3. Jadi kita akan masukkan dalam tabel, yang mana variabel dasar Z, X1, X2, X3, X4, dan nilai kanan. Untuk nilai kanan, yaitu dia di sebelah kanan sama dengan maksudnya. Jadi untuk kita mulai dari variabel dasar, kita ambil dari persamaan yang awal di atas, yang mana variabel dasar ini adalah variabel yang di luar terkecuali dari variabel keputusan, yang mana variabel keputusan tersebut adalah X1 dan X2. Di luar itu ditaruh dalam variabel dasar, yang mana Z, lalu ada X3, lalu X4. Nah, kita ambil paling baris awalnya, yaitu terdapat ada variabel dasar yaitu Z dengan nilai Z-nya itu sama dengan 1, X1-nya minus 4000, X2-nya minus 5000, X3-nya 0 karena tidak memiliki X3 dalam persamaan ini, fungsi ini. Lalu X4-nya 0 dan nilai kanannya juga 0.
Seterusnya juga X3, variabel dasarnya X3 di baris kedua, persamaan kedua. Nilai Z-nya 0 karena tidak ada. X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2, lalu X3-nya 1, nilai X4-nya tidak ada, 0, dan nilai kanannya 40. Nah, begitu juga di bawahnya X4, 0, 3, 2, 0, 1, 120 untuk nilai kanannya. Jadi selanjutnya kita akan memilih kolom kunci. Kolom kunci ini adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel di atas. Ya, ini tabel yang sebelumnya kita dapatkan dari hasil menyusun bersama-sama dalam tabel. Lalu, kolom yang dipilih adalah kolom yang punya nilai pada baris fungsi tujuan negatif dengan angka terbesar. Jika tidak ada nilai negatif pada baris fungsi tujuan, maka solusi optimal sudah diperoleh. Jadi, fungsi tujuan yang di sini adalah pada baris pertama yang di atas. Baris kedua dan baris ketiga itu merupakan batasan-batasan. Jadi kita bisa lihat fungsi tujuan pada kolom-kolomnya yang memiliki negatif dengan angka terbesar terletak pada kolom X2. Jadi hasil yang didapatkan kita tandai seperti ini. Jadi kita tandai bahwa kolom X2 dengan nilai negatif dengan angka yang terbesar adalah minus 5000. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan indeks. Jadi di sini indeks diperoleh dari nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Jadi kita akan menambahkan satu kolom baru di sini, kolomnya yaitu indeks. Jadi hasil pada kolom indeks ini hasil dari nilai kanan, yang mana kalau baris pertama yaitu nilai kanannya yaitu 0 dan nilai kolom kuncinya ada minus 5000. 0 dibagi minus 5000 yaitu 0, jadi tidak perlu diisi. Lalu yang di bawah nilai kanannya 40 dibagi 2 menjadi 20. Lalu 120 dibagi 2 menjadi 60. Selanjutnya memilih baris kuncinya. Jadi kita sudah mendapatkan kolom kunci sebelumnya. Lalu kita akan memilih baris kunci. Jadi di baris kunci ini dipilih baris yang mempunyai kolom indeks positif yang lebih besar dari 0 dengan angka terkecil. Nah, untuk baris kunci kita bisa lihat pada indeks. Di sini ada 0, 20 dan 60. Angka terkecil. Jadi kita bisa ambil di sini angka 20. Lalu kita akan tentukan nilai kuncinya. Nilai kunci ini merupakan perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Jadi, nilai kunci kita ambil adalah baris X3 dan kolom X2. Yang di tengah-tengahnya adalah 2. Jadi kita bisa dapatkan di sini nilai kuncinya adalah 2 ini. Baris kuncinya adalah X3 dan kolom kuncinya adalah X2. Ya, jadi nilai baru baris kunci yang kita punya di sini adalah 1/2. Yang mana dari baris X2 ini di bawah kita ambil 1/2 ini. Nilai barunya baris kunci. Jadi yang kita dapatkan sini adalah nilai lamanya sama dengan minus 4000 kurang, buka kurung, minus 5000 dikali 1/2. Jadi 5000 dikali 1/2, 2,5. Dan nilai 4000 dikurang 2,5 jadi 1000, minus 1500. Lalu begitu juga seterusnya dengan baris-baris yang lain, sehingga hasil yang kita bisa dapatkan seperti di bawah ini. Ya, setelah kita melakukan perubahan nilai-nilai, kita dapatkan hasil pada tabel di bawah ini. Kita akan lakukan cek lagi apakah pada tabel tersebut di fungsi tujuan masih ada terdapat nilai negatif atau tidak. Dan setelah dicek ternyata masih ada, yaitu pada kolom X1 yang mana minus 1500. Jadi perubahan nilai-nilai akan tetap kita lanjutkan. Kita ulang-ulang sampai nilainya tidak ada yang minus. Nah, seperti slide berikut ini, kita akan lanjutkan perubahan. Perubahan yang awal kita lakukan di sini, dan hasilnya ini. Lalu kita akan melakukan perubahan lagi. Kita ambil kolom kuncinya, yang mana tadi masih ada minus 1500, kita tentukan. Lalu kita tentukan baris kuncinya juga, yang mana nilai dari indeks terkecil dan lebih dari 0. Yang mana di sini ada dua angka yang sama, 40 dan 40. Untuk minus 66 tidak termasuk karena dia di bawah 0.
Jadi di sini ada dua. Kita bisa pilih salah satunya apakah kita mau pilih pada baris yang kedua atau yang ketiga. Tapi kita pilih coba yang di atas, yang baris kedua, baris X2. Jadi kita dapatkan nilai kuncinya yaitu 1/2. Kita lakukan perubahan menggunakan rumus yang sebelumnya dengan baris kunci dan bukan baris kunci. Yang mana untuk baris kuncinya nilai lama dibagi nilai kunci. Jadi 0 dibagi 1/2 sama dengan 0. 1/2 dibagi 1/2 1. 1 dibagi 1/2 itu 2. 1/2 dibagi 1/2 1 dan seterusnya sampai 0,40. Nah, lalu kita akan melakukan perubahan pada bukan baris kunci. Jadi kita ambil yang minus 1500 terlebih dahulu. Minus 1500 tadi untuk rumusnya itu yang bukan baris kunci. Rumusnya adalah nilai lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Jadi minus 1500 dikurang koefisiensi kolom kunci yaitu minus 1500 dikali nilai baru baris kuncinya yang adalah 1. Jadi minus 1500 dikali 1 sama dengan 1. Minus 1500 dikurang minus 1500 menjadi 0. Karena kurang ketemu minus jadi tambah, jadi nilainya adalah 0. Nah, untuk yang contoh lain, ini pada baris bukan kunci, ini 2500 dikurang koefisiensi kolom kunci, yaitu minus 1500 dikurang nilai baru baris kunci, yaitu 1. Jadi dikali, maksud saya, dikali 1. Jadi minus 1500 dikali 1 adalah minus 1500, jadi 2500 kurang minus 1500 ketemu kurang, jadi tambah 1500 ditambah 2500 menjadi 4000 di sini pada baris Z. Jadi setelah dilakukan perhitungan semua, dia dapatkan hasil seperti ini. Kita cek lagi apakah fungsi tujuan masih terdapat pada baris Z ini, atau fungsi tujuan masih terdapat nilai negatif atau tidak, dan tidak ada. Jadi kita sudah dapatkan hasil akhirnya. Untuk alternatif keduanya kita bisa juga pada baris bawahnya. Dan hasil yang kita dapatkan juga seperti di bawah ini. Pada fungsi tujuan sudah tidak ada angka negatif atau minus. Jadi kesimpulannya kita ambil di sini. Pada tabelnya itu seperti ini tadi. Kita dapatkan Z sudah 1 dan seterusnya. Nilai kanannya itu 160.000. Jadi solusi maksimalnya adalah X1 sama dengan 40, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 160.000. Kita ambil pada contoh alternatif kedua. Jadi ini berarti dapat diputuskan bahwa jumlah produksi mangkok per hari adalah 40, jumlah produksi cangkir per hari adalah 0, yaitu X2 dan X1 40, dengan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan sebesar 160.000. Nah, dari hasil ini kita juga bisa mengetahui bahwa jam kerja yang terpakai adalah sebesar, kita coba implementasikan fungsi batasan-batasan dari untuk jam kerjanya. Kita masukkan nilai X1 yang mana tadi 40, 1 dikali X1 sama dengan 40, ditambah 2 dikali X2 yang mana 0, jadi hasilnya 40. Nah, karena sumber daya jam kerja yang dimiliki adalah 40 jam, berarti semua sumber daya jam kerja. Jadi kita ambil semua 40 jam itu semua sumber daya jam kerjanya. Dan sedangkan tanah liatnya yang dibutuhkan untuk produksi sehari sebesar 3X1 tambah 2X2 untuk batasan-batasan fungsi batasan-batasannya tadi. Jadi sehingga kita masukkan nilai-nilai X1 dan X2-nya menjadi 3 kali 40 tambah 2 kali 0. Sehingga hasil yang didapatkan adalah 120. Karena sumber daya tanah liat yang tersedia di perusahaan sebesar 120 kg per hari, berarti semua sumber daya tanah liat dipakai untuk memproduksi. Jadi semua hasil ini didapatkan seperti ini. Ya, untuk program linear itulah cara-cara yang dapat digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam teknik representatif yang kedua, yaitu pohon keputusan. Nah, jadi untuk
penjelasan dasarnya kita bisa lihat di sini ada gambar pohon keputusannya, yang mana di sini ada gambar kotak. Itu merupakan node dan ada huruf D, A1, A2, O, yang mana O1, O2. Jadi kotak itu bisa juga disebut alternatif, tindakan, ataupun course of action. Jadi keempat ini istilah-istilah yang sering dipakai dalam metode pohon keputusan ini. Nah, untuk sebutan huruf-huruf ini, D itu merupakan pengambil keputusan, yaitu manusia. Lalu A itu merupakan alternatif, yang mana keputusan yang dapat terkontrol oleh manusia. Nanti mungkin ada berikutnya akan saya jelaskan lebih detailnya. Lalu O itu merupakan outcome yang diharapkan, hasil akhir. Nah, untuk contoh pohon keputusan yang lebih lengkapnya seperti gambar ini, di mana ada simbol baru yang mana lingkaran ini. Jadi, lingkaran ini merupakan event node. Jadi, itu merupakan keputusan yang lahir dari keputusan manusia alternatif tadi. Yang mana keputusan tersebut tidak terkontrol oleh manusia. Jadi, penjelasan lebih lengkapnya saya dapat contohkan seperti manusia yang mengambil keputusan untuk belajar atau tidak. Jika manusia memilih belajar, akan muncul keputusan yang tidak terkontrol, yang mana yaitu manusia apakah dapat mengerti atau tidak materi tersebut. Itu keputusan yang tidak dapat dikontrol oleh manusia. Dan yang keputusan yang dapat dikontrol oleh manusia yaitu yang tadi itu, yang apakah mau belajar atau tidak, memilih belajar atau tidak. Nah, adapun tambahan-tambahan yang lainnya di sini ada E dan P. P sendiri itu merupakan probabilitas dan E itu merupakan event. Bisa juga disebut state of nature atau disingkat SON. Nah, sebutannya dalam Inggris bagaimana? Sun. Nah, O1 dan O2 juga mempunyai sebutan lainnya selain possible outcomes atau payoffs. Nah, untuk gambarannya seperti ini lebih jelasnya. Di sini untuk kotak itu bisa disebut node dan lingkaran event node. Nah, kita masuk dalam contoh kasus. Di sini pada contoh kasus diceritakan seseorang mempunyai lahan bangunan yang tidak terpakai. Nah, dia ingin menentukan apakah bangunan tersebut ingin ia bangun pabrik besar atau pabrik kecil ataupun tidak bangun apa-apa. Nah, jadi keputusan ini ya ditentukan di sini pada pohon keputusan. Jadi, alternatif di sini merupakan keputusan yang terkontrol oleh manusia. Dan state of nature ini keputusan yang tidak dapat terkontrol oleh manusia, yaitu event nodes dan alternatif itu nodes. Nah, jadi kalau dibacakan secara pembacaan yang benar, di sini jika pengambil keputusan ini membangun pabrik besar, pasar layak yang ia dapatkan yaitu atau payoffs, imbalannya kalau pasarnya layak, itu imbalannya atau payoffs-nya itu 200 miliar. Namun jika pasarnya tidak layak, dia kerugian 180 miliar. Kenapa saya bilang miliar? Di sini satuannya ada 200.000. Namun dalam penyebutannya di sini tertulis dan kurung itu juta. Jadi ditambahkan nolnya dan juta jadi 200 miliar. Dan begitu juga yang angka lainnya 180 miliar. Dan jika dia bangun pabrik kecil, dia mendapatkan payoff sebesar 100 miliar. Dan kalau pasar tidak layak, dia mendapatkan kerugian 20 miliar. Jika dia tidak bangun apa-apa, dia tidak mendapatkan payoff sama sekali, 0. Nah, untuk probabilitasnya sendiri itu tertulis di sini 0,5 dan untuk pasar layak dan pasar tidak layak. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran dari pohon keputusan untuk contoh kasus ini. Jadi, node ini menghasilkan alternatif yang mana bangun pabrik besar atau bangun pabrik kecil
ataukah tidak bangun apa-apa. Itu merupakan keputusan yang dapat terkontrol. Nah, selanjutnya akan menghasilkan event nodes yang dimana tidak dapat terkontrol oleh manusia. Yang mana apakah pasar layak atau pasar tidak layak. Jadi, setiap alternatif mempunyai pasar layak dan pasar tidak layak. Jadi, outcomes yang dihasilkan adalah ada 6. Kemudian, setiap event nodes memiliki probabilitas atau peluang sebanyak 0,5. Lalu, di sini dituliskan juga, setiap payoffs dari event nodes, pasar layak dari bangun pabrik besar sebesar 200, pasar tidak layak sebesar minus 180 miliar dari bangun pabrik besar, pasar layaknya tadi 200 miliar dan seterusnya. Nah, jadi selanjutnya ini kita akan menghitung EMV, yaitu Expected Monetary Value. Jadi penghitungan EMV ini seperti pada tabel ini tertulis, di mana payoffs dari pasar layak dikalikan dengan probabilitas tambah payoffs pasar tidak layak dikalikan peluangnya, nilai peluang atau probabilitas. Jadi hitungan-hitungan sederhana saja. Jadi hasilnya itu 10.000. Begitupun juga selanjutnya untuk bangun pabrik kecil dan tidak bangun apa-apa. Hasilnya untuk bangun pabrik kecil itu 40.000 dan tidak bangun apa-apa itu nilainya 0, tidak ada sama sekali. Jadi, untuk penggambaran akhirnya seperti berikut. Jadi, hasil tadi, setiap 3 hasil tadi EMV dituliskan begini, EMV 1, EMV 2, EMV 3. Dan setiap hasil dari perhitungan EMV tadi diletakkan di sini 10.000. Yang mana EMV 1 10.000, EMV 2 40.000 dan EMV 3 0. Jadi pada dasarnya perhitungan EMV ini dilakukan pada event nodes. Jadi simbol lingkaran ini. Untuk kotak artinya pengambilan payoffs yang terbaik, yang terbesar. Nah, jadi setiap event nodes ini lingkaran ada perhitungan EMV-nya. Jadi untuk payoffs yang paling menguntungkan, yang dipilih adalah EMV 2 yang mana menghasilkan 40.000 yang paling terbesar. Jadi kesimpulannya sini, bangun pabrik kecil karena merupakan payoffs tertinggi, yaitu 40.000 satuan uang, atau dalam tabel tadi dibilang 40 miliar. Jadi itu dia penjelasan untuk penggunaan teknik representatif dari pohon keputusan. Ya, jadi teman-teman, itu dia penjelasan mengenai teknik representatif dari program linear dan pohon keputusan. Sekian dari video ini. Saya mohon maaf jika ada penggunaan kata yang kurang jelas dan kurang dimengerti oleh teman-teman. Sekian, salam teknologi.